Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Fitrah Tapak 2 ini di Banda Aceh, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan, datang keluar dalam rangka menuntut ilmu. Banyak janji indah dalam Islam tentang orang yang menuntut ilmu, yang salah satunya yang fa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat yang banyak buat orang yang mau menuntut ilmu. Karena tidak akan datang sebuah kemuliaan dalam Islam ini kecuali ilmu dikedepankan. Bahkan disebut 7 syarat la ilaha illallah. Ujungnya apa itu la ilaha illallah? Orang disuruh berilmu, orang disuruh yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta yang menimbulkan impian dan kehidupan dan kemampuan. Karena tanpa ilmu tidak ada keyakinan, tanpa ilmu tidak ada keyakinan. Seperti tanpa keyakinan tak ada keikhlasan. Orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang yakin, orang yang bisa ikhlas. Sehingga ikhlas sering dikaitkan dengan kejujuran. 4 dasar timbulnya cinta kepada Allah. Tidak ada cinta tanpa 4 hal: ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepadaku, tidak ada yang namanya cinta kepada ucapan milikku. Begitu yang beliau sabdakan. Cinta itulah yang menyebabkan impian dan kabul, ketundukan dan kepatuhan secara total kepada Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Makanya jangan heran kalau banyak orang Islam ini sepertinya asing di dalam agama Islam itu sendiri. Iman orang yang betul-betul mengatasnamakan sunnah, betul-betul memahami agama dengan sunnah Rasulullah SAW, di tengah-tengah orang yang tidak memahami sunnah. Ketika ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasulullah. Karena nanti ada juga orang yang bertakwa, tapi dia tidak beriman dengan yang Rasulullah.
Ini disalahkan dalam agama. Perlu disampaikan kepada dia, mungkin tidak sampai. Lihatlah betapa mulianya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, imam yang dirujukan oleh orang Indonesia. Ketika beliau mengatakan kepada murid Ahmad bin Hanbal, seandainya kau temukan pendapatku, gurumu dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok, kata beliau. Beliau orang yang mengatakan idza sahal hadis bahwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena keselamatan mencontoh apa yang Rasul contohkan. Konsekuensi iman. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amra ayakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasul telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na, ya, karena risikonya fatal ini. Ada istilah futur dalam Islam yang penyebabnya empat. Ini orang tadinya semangat kan dalam beragama, sekarang kok jadi orang yang paling malas dalam beragama, yaitu futur. Penyebab yang pertama kata ulama, dia orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi semangat dadakan ketika pernah merasakan masa lalu yang buruk tanpa pemahaman. Sekarang dia mulai beragama, menjadi orang yang ekstremis, keras. Padahal dia sendiri paham agama butuh waktu, tapi pengen menyampaikan ke orang tanpa waktu, kan? Masya Allah. Ini ada khawatirnya kalau agama mengedepankan ini, maka futur dekat dengan kehidupannya. Yang kedua, yakni gemar melakukan secara berlebihan hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah dalam Islam itu halal jika niatnya benar. Tapi mubah bisa jadi haram kalau niatnya salah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niat. Kalau memang niatnya adalah benar, maka benar. Seperti orang menghitung nama-nama Allah, berzikir dengan biji-bijian. Ya. Hukum asal menghitung dengan alat biji maupun alat-alat digital itu mubah. Tinggal niatnya. Kalau niatnya cuma alat bantu supaya tidak salah dalam menghitung, silakan. Tapi kalau niatnya memang menghitung harus dengan ini, beda. Janganlah kita bela kalau sudah salah. Oh, zaman Rasul cuma tidak ada alat yang bisa bikin bolong itu batu. Tidak ada. Sebelum Rasul ada, sudah ada itu pendeta-pendeta non-muslim yang menggunakan alat itu. Dan dia bisa melompangi bukan tidak. Bahkan tak batu kayu dia bikin. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya benar, para sahabat sudah melakukan. Ini berbahaya sekali. Ya, mubah, berlebihan dalam hal yang mubah. Dia bela yang mubah, dia telantarkan yang sunnah. Sementara sunnahlah yang mendatangkan kemuliaan. Siapa yang mengatakan Allah la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ini yang bilang Allah. Kalau sekedar ukur yang wajib standar manusia, tidak ada yang spesial. Si fulan sholat 5 waktu, ya harus. Kalau kurang 1 waktu fatal. Apalagi menjadikan 3 waktu tanpa safar, Syiah. As-salatu ala waqtiyah, sholat pada waktunya, itu syariat. Tolong jangan ditambah, tolong jangan dikurang. Ya, nah mendatangkan kecintaan Allah itu bukan dengan itu. Itu memang Allah ciptakan kita untuk jam 5 waktu. Bisakah kita memaksimalkan dengan qobliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah lainnya? Itu yang membuat aku jatuh cinta kepada Allah. Puasa di bulan Ramadan wajib, ada yang spesial. Oh dia begini saat
puasanya puasa Ramadan harus. Kalau enggak dosa. Tapi kalau mau baik di mata Allah, kerjakan Senin Kamis. Ayyamul bid, puasa-puasa sunnah yang disyariatkan, yang dicontohkan Rasulullah, ini yang menambah aku cinta kata Allah. Zakat wajib itu biasa, dan zakat haram hukumnya. Allah akan kurangkan hartanya. Tapi yang sempurna apa? Di luar zakat ada sedekah, infak, nafkah, hadiah. Ini bagus. Haji, di luar haji ada umrah. Itu sunnah. Ini yang Allah katakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Allah bilang, "Lau kuntu ahbabtu." Kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa idza sta'adani la'uidannahu bih. Allah kalau sudah jatuh cinta kata Allah, akan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar, akan menjaga pandangan yang dengannya dia melihat, akan menjaga tangan yang dengannya dia menyentuh, akan menjaga kaki yang dengannya dia melangkah. Ya karena kita tidak bisa menghindari maksiat dari mata, dari telinga. Orang mana yang bisa tidak berdosa dari tempat ini? Saya tidak mau berdosa, makanya saya jalan berapa naik angkot, naik bis, naik mobil umum, auzubillah. Pas melek, astagfirullahaladzim. Gak bisa lah kita menghindar ya. Makanya kalau berbosor, jaga pandangan. Tapi dia berlebihan. Makanya orang yang seperti ini berlebihan dalam hal yang sifatnya mubah, terjebak dalam kemudahan futur. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah dan lebih suka menyendiri. Anak stranger sekali. Karena ada hadis yang mengatakan bada'al Islam qarib fasayaudu kama bada'a fatuba lil qurba. Islam itu asing kan, maka nanti akan kembali asing kan. Beruntunglah orang yang asing di akhir zaman nanti. Makanya Anda mengasingkan diri, salah. Habis kalau Anda menegakkan sunnah, mencontoh Rasul, ini 2016 kan, 2017 kan, jadi tontonan. Anak muda pakai jenggot, celananya tidak isbal. Apa kata dunia, Ustaz? Kok kata dunia? Karena aku naslayan tahi. Kalau kata dunia, kata manusia, nggak ada beresnya. Tapi kalau kata Allah dan Rasul selesai. Al-Asr ayat 7 yang mengajarkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil. Apapun yang dilarang jauhkan sudah. Allah yang suruh. Anda berpenampilan sunnah, siapa yang nyuruh? Rasul. Ini amar perintah, konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi. Karena Nabi perintahkan Rasul sawarif melihat melakukan ini. Mungkin orang mencemooh, tak masalah, manusia. Kita baru ingin kata masuk dari zaman dulu. Kalau yang benar tapi nggak cocok dengan adat tradisi, ya tahu masuk dari dulu terkait. Jangankan kita, Rasul pun dicemooh, bukan tidak. Tapi kalau apa yang kita perbuat memang Allah perintahkan dan mencontohkan, sepakatlah tanpa hilaf. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasul yang melakukan tinggal sampaikan, nah jangan kau mengasingkan diri, jangan kau menyendiri, bergaulah. Sampai orang bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Katakan, qala Allah wa qala Rasul. Katakan, qala Allah wa qala Rasul.
yang nggak gaul dibilang jadul. Kalau anak gadis remaja, apalagi belum menikah, kerudung itu kalau bisa menarik, walaupun hukum asalnya menolak, bukan menarik. Cuma dibuatlah ornamen-ornamen hijab sampai orang melihat. Karena fungsi hijab buat perempuan ini untuk menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Dibuat ornamen, imam kerudung berbentuk bendera-bendera negara asing. Ada asing. Kalau perlu menawarkan produk yayasan, ya macam-macam kita lihat kerudung perempuan ini. Ada model kerudung gantung diri, ada model kerudung yang kayak mini mafia lagi bergabung, model minggu nangka. Ada yang bagus punaknya robek, ada yang beragam model, dalamnya lain, lain lagi, yang penting yang banyak. Ada yang bilang ini udah kerudung Ustaz, yang penting ketat di kepala, kerudung hitam masuk ke dalam kemeja hitam ketat, kemeja masuk ke dalam celana hitam ketat menggunakan gesper berangkat ke kantor. Saya bilang suruh bawa pelampung buat jadi turun barang. Ini menyelam ini. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan nisaun kasiyat ariyat mumila. Maka ruhusa hunaka astimatil buktil ma'ila. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Fa inna rihaha la tujadu fi masirati kadza wa kadza. Nabi yang bilang ada perempuan yang pakai baju tapi telanjang, pakai baju khasiat ariyat, pakai baju tapi telanjang, tutup badan dengan baju, cuma terbentuk badannya dia masuk. Mumilah ma'ilah, bajunya malah memancing dia untuk berlenggak-lenggok, berjalan di atas stage, cumung, beraknya toh, berikan fitnah yang terjadi. Ya. Oh, kan yang muda yang bergaya sekarang, masya Allah. Islam pun memperbolehkan kita mau bergaya pun silakan. Kata Nabi, "Ish masyita, ish masyita, innaka mas'ulun bi." Hidup terserah kamu, tapi ingat, kamu bakal ditanya. Boleh, kalau itu apa aja boleh. Anda mau pakai baju apa silakan, anak muda tidak ada masalah. Tinggal tergantung fungsi baju untuk apa. Tadi ubah innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Kalau niatnya tasawuf ya haram. Ada seorang kritik Ustaz Subhan, antum suka pakai blue jeans kemana-mana, antum tasawuf bil kufar. Ini orang galak amat. Saya bilang dari mana anak tasawuf? Antum tahu anak tasawuf bil kufar? Ya, celana antum sama kita film barat itu. Kalau sama kan bukan berarti tasawuf. Kalau anak nggak kenal dia, antumnya berarti bintang film. Jangan zaman bersusun sehingga anak muda takut menggunakan jeans, harus pakai celana bahan. Innalillah. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Sekarang kalau saya pribadi saya jawab, saya satu hari itu minimal 250 kilo motor saya pakai sampai sekarang. Dan mesinnya mesin besar semua. Saya pakai celana bahan kebakar itu. Sehingga menggunakan celana tebal. Fungsi celana tebal untuk itu, bukan untuk tasyabuh, malas, tidak ada permasalahan. Dari mana bisa dibilang tasyabuh? Ini kan berbahaya, tidak diperbolehkan. Kalau yang namanya tasyabuh itu memang dia menyerupai, pakai bahasa simpel lah, ini cincin dari perak. Karena laki-laki haram menggunakan emas. Kalau disepung emas gimana Ustaz? Ya bukan emas, tapi tujuannya menyerupai emas. Nah, itu masuk tasawuf. Nah, ada yang bilang haram, perak disepung emas boleh, selama zatnya itu za'faron bukan emas. Tapi kalau tujuannya mewarnakan kuning untuk serupa dengan emas, itu tasawuf. Muskilah. Nah, subhanallah. Jadi kita paham memang tergantung niat. Tapi kalau niatnya tidak ada permasalahan. Niat dikembalikan ke Allah. Iya. Ini banyak sekali nanti permasalahan di masyarakat ini yang seakan-akan Islam ini asing. Makanya kita disuruh berilmu, suruh berjamaah. Orang menegakkan
sunnah jangan sampai nggak bergaul. Sampai Nabi Muhammad saja beliau tawaf di Ka'bah yang sama, di tempat yang sama bersama orang-orang yang berbeda. Tujuannya apa? Dakwah. Dulu sebelum Nabi diutus, orang itu tawaf pakai baju, nggak pakai baju telanjang, pakai telanjang bulat makin bagus tawaf mereka itu. Rasul dakwahkan tawaf dengan baju yang tertutup lebih sopan. Jadi banyak di antara kita mungkin berbeda sehingga kita nggak mau bersatu. Ntar dulu dakwahkan sehingga masing-masing ilmiah menyampaikan dalil. Betapa indahnya beragama dengan dalil yang ilmiah. Dulu sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Ada yang tahu siapa Hudzaifah bin Yaman? Ada yang tahu anak muda? Ini salah satu anak muda zaman Rasul. Karena kuatnya zaman Rasul itu anak mudanya hebat-hebat. Salah satunya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ada yang tahu siapa Hudzaifah bin Yaman? Dia terkenal dengan istilah apa? Apa istilahnya? Ayo ini yang kayak begini perlu kita kasih uji, masya Allah ya. Ya dalam kitab ini ada pesan beliau buat kamu. Hudzaifah bin Yaman terkenal dengan sahibus sirri, sahabat yang banyak pegang rahasia Rasul. Ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah atsar sahabat, aku menghafal hadis Rasul segini dan segini, kata Abu Hurairah. Artinya 2 karung. Sambil bersilah kemudian, aku menghafal hadis Nabi itu segini dan segini, 2 karung. Tapi yang memberikan kepada umat cuma segini, sekarung. Yang sekarung sembunyikan. Ada sahabat yang tanya, kau sembunyikan ilmu? Wahai Abu Hurairah, tidak. Kalau diberikan semua hadis kepada manusia, sudah dipotong lehermu nanti. Angin itu pun sahabat rasakan. Kenapa? Karena nanti akan ada keasingan. Makanya ada istilah bahwa likuli maqamin maqamun wa likuli maqalin maqalun. Biarlah semua ada tempatnya. Enggak bisa kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang mungkin belum paham. Biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Enggak bisa langsung. Bertanya Hudzaifah, ya Rasulullah, dalam dia mengatakan karena nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair wa kuntu as'alu an syarri makhafatan an yudrikani Allah. Dulu manusia, kata Hudzaifah, kalau ketemu Rasul yang ditanya yang baik-baik. Wa kuntu, sementara aku as'aluhu an syarri, sementara aku bertanya ke Rasulullah tentang keburukan. Mahafatan aidrikani Allah. Aku takut kalau seandainya aku terjebak, terkontaminasi melakukan hal itu. Maka aku tanya tentang yang buruk. Rasul takut, gak berasa berbuat yang buruk. Karena kan sifat manusia, kalau diingetin jawabannya apa? Siapa yang melarang? Begitu kan? Rasul gak melarang. Istilahnya begitu tuh. Padahal dalam kaidah syariah bahwa kalau bicara agama bukan mana larangan Rasul, mana contohnya, mana dalilnya. Cuma manusia akan membela pendapatnya dengan mengatakan siapa yang larang. Yang tak ada yang larang. Kalau hukum asal ibadah itu bukan larangan, tapi contoh. Kuntu as'aluhu an syarri mahafatan adrikani Allah. Ya Rasulullah, kata Hudzaifah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarri. Hudzaifah sendiri yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini pernah tinggal zaman jahiliyah wa fi syarri, dan dalam keadaan buruk. Kalau orang kupas tentang masalah jahiliyah, itu banyak sekali kondisi jahiliyah yang dihayalkan sama orang sekarang, di mana hukum agama tidak berlaku. Yang haram jadi halal, yang halal pun seperti itu jadi haram. Laki-laki menikah dengan perempuan tidak ada batasan. Datang Islam dibatasi maksimal 4. Itu pun kalau mampu, kalau nggak 1.
Dijelaskan dulu sebelum diutus Nabi Muhammad, Masya Allah, raja-raja itu punya 100 istri, 100 selir, budaknya belum lagi banyak. Sampai yang terakhir Raja Cina itu, ya, dia punya istana yang memiliki 1000 kamar untuk istrinya. Anda bayangin kalau 1000 kamar istrinya itu, kapan dia pakai baju? Ini Islam datang dibatasi, ya. Bukan begitu cara beragama. Ada aturan mainnya. Ya, nikah ini manistato'a, yang mampu. Kalimat mampu ini luas. Kamu laki-laki, rumah tanggamu seperti bahtera, mau dibawa ke surganya Allah. Kira-kira surganya Allah dimasuki dengan cara apa? Itu yang perlu dibahas. Tidak ada kezaliman yang menyebabkan masuk surga, tidak ada. Makanya manistato'a yang mampu. Islam tawarkan solusi. Kalau nggak terjadi poligami, terjadi fitnah di mana-mana. Tapi itu solusi, bukan tujuan. Kembali kepada manistato'a yang mampu. Maka di Islam sunnah orang bercerai nikah kembali dengan yang lebih pandai dibanding yang pertama, atau menikah kembali dengan orang yang lebih pintar bukan dengan orang yang lebih rendah. Ini syariat dalam agama. Kenapa? Karena Islam itu solusi. Menawarkan cara dalam beragama. Lihat cara Islam. Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin. Dulu jahiliyah orang semua makan riba. Datang Rasul musnah semua riba. Dan riba yang pertama kali dimusnahkan ribanya Abbas. Betul. Aneh zaman Rasul orang makan riba, aneh. Makanya jihad mereka dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, Allahu Akbar, itu betul-betul. Kamin fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah biidznillah. Kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Tidak ada takutnya para sahabat. Ya karena ada kontaminasi. Jihad itu dirwatus sanamihi, puncaknya agama, al jihadu fisabilillah. Sekarang juga banyak orang jihad, banyak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai produk orang kafir. Allahu Akbar. Dikantongi ATM konvensional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tangannya handphone produk orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil motor pun sama. Ini muamalah yang batil. Bukan begitu dalam agama. Bukan seperti itu. Orang menuntut ilmu jangan talbis. Maka Imam Syafi'i, orang yang mengharapkan syubhat masuk kepada menuntut ilmu. Sekarang orang menuntut ilmu, Masya Allah, bersama riba. Orang menuntut ilmu, motornya boleh kredit riba. Orang menuntut ilmu sekarang bahkan banyak yang nggak sholat. Ini ilmu apa yang dia mau dapat? Mungkin dia pandai bisa menangkap ilmu, tapi dengan cara yang batil. Mungkinkah datang kebaikan dengan cara yang batil? Tidak ada. Hal jaza wal ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ini terjadi bukan tidak? Jahiliyah seperti itu. Wajah Allah bihadzal khair. Kata Hudzaifah, ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair. Al-khair diterjemahkan al-Islam. Dulu sahabat bilang Islam itu al-khair, kebaikan. Agama Islam al-khair. Wajah Allah bihadzal khair. Datanglah kebaikan kepada kami. Mereka merasakan betapa agama itu kebaikan. Kenapa mereka merasakan kebaikan? Karena cara dakwah Rasulullah SAW. 13 tahun sahabat betul-betul diajarkan akidah sama Rasul, tauhid, kuat ikatan antara dirinya dengan Allah, atau siku bil quwwah, akidah yang sahabat merasakan. 10 tahun di Madinah turun ayat-ayat Madaniyah tentang hukum. Sahabat didatangin hukum mengatakan al-khair, ini kebaikan. Tidak ada yang menentang. Kenapa? Akidahnya sudah sama.
khilaf pasti manusia. Tapi mereka kalau tahu dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, akan menentang. Makanya kata Imam Syafi'i, aku lebih mencintai orang yang berbuat pelaku maksiat ketimbang pelaku bid'ah. Kenapa? Karena kalau orang yang bermaksiat kadang memang jahil, datang dalil dia tinggalkan maksiat. Tapi kalau pelaku bid'ah sampai dalil, dia buat dalil yang baru. Nabi pernah sampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa nanti yang berdusta mengatasnamakan diriku sementara aku tidak melakukan, kata Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar, suruh ambil bangku duduk di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Hadis-hadis Pak. Jadi Huzaifah sudah tanya ke Rasul, ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang datang melaluimu ini datang lagi keburukan? Kata Rasul, na'am. Fitnah terjadi. Rasul wafat, Abu Bakar naik. Mulai Musailamah Al-Kadzdzab mendustakan kekhalifahan Abu Bakar. Berontaknya orang-orang munafik tidak mau membayar zakat. Abu Bakar berijtihad untuk membantai mereka. Abu Bakar wafat, ganti dengan Umar bin Khattab. Masya Allah, manusia mulia yang pernah dititipi 3/4 dunia di tangan beliau. Antum kalau kenal Umar bin Khattab, hikayat tentang beliau, Masya Allah. Ini beliau orang yang betul-betul bisa dititipi 3/4 dunia. Dunia yang bulat, cuma 1/4 yang ada di tangan Umar. Hikayat yang paling nampak itu tentang Palestina, diambil dari tangan Romawi. Hikayat tentang Umar mencopot kepanglimaan dari Khalid bin Walid. Manusia sahabat Rasul yang tak pernah kalah perang, Khalid bin Walid, panglima hebat. Ya, orang Barat kaya nyiptain Rambo. Rambo tak pernah kalah perang. Rambo dari 1 sampai 4 filmnya bohong semua, betul. Maka saya bilang sama anak bangsa di Cibubur Jakarta sana, itu ada tempat paintball gitu. Ada spanduk gede, kalian bisa berperan seperti Rambo. Saya tiap lewat nanti saya ngomong, aduh dibohongin bawaannya. Kenapa sih mesti pakai gambar Rambo yang jadi hayalan orang kafir? Kan kita punya pahlawan. Generasi bangsa Indonesia ini dibikin gak kenal pahlawannya. Sampai ada pahlawan Islam jadi kafir seperti Patimura, namanya Ahmad Al-Lusi, jadi Patimura, Thomas Matulesi. Sisiga Mangaraja pun dikatakan non-muslim. Bahkan perempuan yang berjuang di bumi Aceh ini, Cut Nyadin, tidak pakai kerudung. Dibiarkan saja, dianggap biasa. Padahal kita tahu salah satu penyebab Belanda takut dengan Indonesia ini siapa? Karena ada 2 panglima perang saat itu yang paling hebat. Yang pertama namanya Jenderal Sudirman. Ini pahlawan Muhammadiyah, menghafal 30 juz Al-Quran dari Rembang. Kita pernah punya Kiai Haji Nur Ali dari Nahdlatul Ulama, kesayangan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pernah mengusir Belanda dari Kerawang Bekasi. Ingat itu, sajaknya Ustadz Khairul Anwar di atas tulang-tulang yang berserakan. Kita pernah punya Jenderal Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Asy'ari memuliakannya, Kiai Haji Nur Ali, Jenderal menghafal Quran. Padahal dari hitungan matematik senjata Belanda itu canggih. Pasukan Indonesia dengan kesederhanaan dia, karena yang membuat menang itu Allah, bukan cuma senjatanya. Itu yang dipraktikkan sama Umar bin Khattab ketika beliau mencopot Khalid bin Walid sebagai jenderal di Palestina, diganti dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Antum tahu siapa Abu Ubaidah bin Zarrah? Kalau dalam pasukan mungkin dia standarnya kopral. Ini Khalid bin Walid, jenderal yang tak pernah terkalahkan dalam perang. Sebut satu perang Khalid pasti menang. Bahkan sampai fitnah Uhud pun pimpinan dari Khalid bin Walid. Geger manusia. Ini Umar nggak pernah sama Khalid ini. Gimana mau bisa takut itu Palestina dari tangan Romawi? Kalau jenderal dicopot diganti sama kopral.
sampai ke telinga Umar. Umar pun mengatakan kepada sahabat-sahabat saat itu, Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Rasul cinta Khalid, aku pun mencintai. Adapun ku copot Khalid diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena aku sebagai pemimpin kalian melihat adanya penyebab kekalahan, yaitu kesyirikan. Karena setiap orang berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Syirik. Syirik. Yang memenangkan itu Allah, bukan Khalid. Maka Khalid pun sebagai jenderal kaliber menjadi anak buahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata dunia? Pemimpin jadi anak buah. Justru Khalid berkata kepada pasukan saat itu, orang yang punya talent kemampuan khusus, ketika di atas pemimpin, ketika di bawah patuh dengan pimpinan. Mumpung saya di bawah, kalian bisa tanya, di atas susah ketemu sama saya, kata beliau. Kenapa saya tidak pernah kalah perang? Saya selalu katakan pada pasukan saya bahwa kita adalah umat Islam, manusia yang Allah hidupkan dengan zikir. Zikir melambangkan kehidupan, karena permisalan mayit dengan orang hidup itu zikir. Dan musuh kita itu orang kafir, dan itu mayit. Dan aku selalu berkata pada pasukanku, hancurkan mayit tersebut. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam di atas dan tak pernah kalah. Bagaimana sekarang kita bergelantungan di pundak-pundak mayit orang-orang kafir? Perekonomian bangsa diatur sama mayit, meminta tolong dengan mayit. Mana kemuliaan para pahlawan bangsa yang di hatinya terukir kalimat la ilaha, sehingga tak pernah selesai permasalahan kita. Karena kita tak pernah baca sejarah. Jadi perlu dibangkitkan kembali ruhnya Teguh Umar ini. Perlu dibangkitkan kembali ruhnya Daud Buruk, pejuang-pejuang yang memiliki harga diri. Mungkin Teguh Umar tidak bisa membuat Indonesia merdeka, mungkin Daud Buruk tidak bisa membuat Indonesia merdeka, mungkin Cut Nyadim tidak bisa membuat Indonesia merdeka. Tapi wallahi Indonesia berkata, pernah ada mereka di bumi Indonesia harga diri. Ini yang sudah mulai hilang dari hati anak bangsa, sehingga kita seperti buih di lautan. Gusa gabusa isi. Yusikul umam antada iyal atlatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. La bal yawma idin antum kasir walakinnakum gusa gabusa isi. Wa yanzi'anallah min suduri aduwikumul mahabbah minkum wa la yakdifanallah fi qulubikumul wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah dekat masanya, kata Rasul, musuh-musuh kalian akan mengelilingi kalian, mengiring kalian seperti mengiring ke meja makan. Orang berurusan makan, satu orang memang cukup, 1000 orang menurut, ringan sekali. Sampai Nabi bilang, kalian seperti orang yang mengiring ke meja makan. Sahabat tanya, apakah kita sedikit ya Rasulullah? Yauma idzin antum kasir. Saat itu kalian banyak, tapi kalian ringan, seperti buih di lautan. Ya Allah, tinggal di Aceh ini banyak contoh-contoh yang dekat dengan hadis yang sahih. Laut dekat, gunung, subhanallah, bumi yang dihamparkan, masya Allah. Contoh-contoh yang dekat dengan kemuliaan. Wajarlah kalau dikatakan serami bukan. Banyak sekali kemuliaan di sini. Cuma kadang-kadang kita seperti ayam mati di lumbung. Kebanyakan beras yang kita makan, sampai kita lupa ada bumi lain, ada negeri lain, ada hal lain di luar yang Allah ciptakan. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Bumi telah digunakan berjalan, coba berjalan. Jangan seperti ada katak dalam tempurung. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min hal ba'da dzalika sarfin khair? Tanya Huzaifah, kalau datang kebaikan, datang keburukan lagi ya Rasulullah, apakah setelah keburukan tersebut datang kebaikan? Kami mengatakan na'am. Na'am, walakin fihi dukhan. Tapi kebaikannya akan datang bersama dengan asap dukhan. Maksudnya remeng.
Jadi sepertinya betul cuma nggak jelas. Kayaknya Quran bentuknya sama, tulisannya mirip, pas dilihat Mushaf Fatimah. Kayaknya kitab rujukan, dibikin ribut masalah kertas putih, kertas kuning, betul. Tulisannya Arab, pasti perhatikan mujarobat. Ulama pun bingung, karena kita nggak punya dasar. Seperti bingungnya orang-orang Islam di negeri kita dengan istilah halal bihalal, dengan istilah minal aidin wal faidin. Ayo ngambung. Karena sampai sekarang dua bahasa itu orang Arab tak paham. Karena yang pertama kali mengucap halal bihalal dan minal aidin itu bukan orang Arab siapa? Bung Karno tahun 58. Kita tak paham sekarang. Jadi wajar kalau orang Arab tak paham. Insya Allah kita akan mengadakan halal bihalal. Halal bihalal, mana halal bihalal? Gimana? Halal di atas halal. Cuma ya sudah membudaya, mau bilang apa ya? Kita orang yang fleksibel lah, tidak ada masalah. Ya. Ini cuma nama saja, cuma nama. Seperti istilah orang apa? Orang Aceh menyebut nama kopi sangat, ya. Cuma istilah lah, sangat ngerti lah, ya. Antara kopi dengan susu itu cuma nama, nggak perlu nama kopi. Masya Allah. Iya, tapi kan perlu tahu sejarah. Kalau Anda sekarang pakai jenggot takut dibilang Wahabi, lihatlah gambar Teguh Umar pakai jenggot kan dia. Selesai. Lihatlah Hafiz Hasyim Asy'ari, pakailah, pakai. Lihatlah Kiai Ahmad Dahlan pakai juga pakai. Lihat Nabi Muhammad pakai, sahabat pakai, sampai Nabi Isa pakai. Kenapa 2017 kok dikatakan teroris, dikatakan Wahabi dan lain sebagainya? Karena pelan-pelan sejarah mau dihapus supaya rakyat tidak punya harga diri. Oh, masya Allah, dibikin hal-hal yang bahaya. Husaifah tanya, wa ma nukhannuhu ya Rasulullah, kebaikan yang datang bersama asap itu asapnya apa? Kata Nabi, qaumun yastaduna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Akan datang satu kaum nanti, orang yang bersunnah tidak mengatasnamakan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, mengikuti petunjuk yang bukan petunjuk. Pak, Bu, janganlah dilakukan ini karena Allah tak perintahkan, Rasul tak contohkannya. Tapi kata guru kami bagus tak? Ya. Kalau seandainya bagus ini ibadah, tentu Allah rekomendasi lah. Nabi masih ajarkan, kan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama telah sempurna. Apa yang Nabi tidak ajarkan, orang Parsi aja paham kok. Allamakum nabiyukum kulla syihatan ra'at. Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun Nabi Muhammad ajarkan, betul? Tak boleh kita buang hajat hadap kiblat, belahi kiblat, tak boleh. Enggak boleh banyak ngomong di WC. Makanya keluar WC sudah mengatakan gufronak, minta ampun sama Allah. Kenapa? Kita lupa Allah sesaat. Pakai sepatu kanan dulu, baru yang kiri, betul? Lepas kiri dulu, baru kanan dulu. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idzan naza'a falyabda bis shimal, wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Sampai cara pakai sendal sepatu Islam ajarkan. Akiman hadap di sempurna ini agama. Saya berani ngobrol sama orang kafir, ayo ketawa-ketawa kita ngomong lengkap-lengkapan agama. Ini Islam lengkap sekali. Antum nyisir saja diajarin. Masya Allah, pakai baju diajarin. Makan minum nggak boleh berdiri. Sekarang semua standing party. Kalau tidak standing party tidak tahu Ustaz. Nabinya bilang idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza shariba falyashrab bil yamin wa idza syaitan yakul yashrab bis shimal. Kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Kita ikut-ikutan orang kafir. Pegang garpu tangan kiri, pisau tangan kanan. Sudah dipotong tajam itu, kiri yang masuk. Nabi bilang, la yasrabanna ahadukum qa'iman,
jangan minum sambil diri. Kalian standing party. Jangankan minum, makan kalian berdiri. Masya Allah. Yastaduna bi ghairi sunnati. Dia bersunnah bukan dengan sunnahku. Dulu zaman Rasul orang ngaji ada. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wansitu. Kalau Quran dibacakan diam dan dengarkan. Satu baca, semua dengar. Betul? Zaman Rasul. Sekarang semua baca dan dengar. Dulu zaman Rasul azan dikumandangkan untuk apa? Untuk waktu sholat. Ya Bilal adzinin nas. Bilal azankan manusia. Bilal azan untuk sholat. Kecuali subuh. Kalau subuh sengaja yang dipanggil Ibnu Umi Maktum. Kenapa? Karena hikmah dibalik ini. Beliau orang yang buta. Artinya bukan yang azan yang lihat, yang mendengar azan yang lihat duluan. Kulu wasrabu hatta tasma'atan Umi Maktum. Makan minumlah kalian sampai mendengar azan Umi Maktum. Jelas. Ini pun syariat. Makanya buta yang azan, nggak melihat. Udah terbit matahari yang betul. Salatu khairum minan naum. Azan subuh. Azan untuk salat. Azan untuk tamu dan manusia. Sekarang kita dibikin bingung. Banyak azan berkumandang. Pikir sudah zuhur, pengen ke masjid, kosong masjid. Tadi azan apa? Giring orang ke embarkasi haji. Loh yang larang siapa tak? Nggak tahu siapa yang larang siapa. Cuma yang nontonin siapa kan begitu. Ya, jadi azannya sama, Qurannya sama, ibadah-ibadahnya sama, cuma caranya nggak sama. Remeng itu dibilang remeng. Terjadi. Tanya lagi sama Abu Zaibah itu Yaman. Hal ba'da dzalika khair insya. Apakah setelah itu ada keburukan? Na'am. Ad-du'at ala abwabi jahannam. Kata Rasul. Keburukan yang akan datang adalah para dai dari pintu-pintu jahannam. Sifhum lana ya Rasulullah. Berikan ciri khasnya kepada kami ya Rasulullah. Nabi tegas mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Para dai tersebut, yakni dai-dai dari pintu jahanam yang kulitnya sewara dengan kulit kita, kata Rasul. Bahkan bahasanya pun pakai bahasa kita. Kaifa tara adrakan yadalik ya Rasulullah. Bagaimana sikap kita kalau melihat yang begini? Apa kata beliau? Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian tetap berjamaah. Jangan berpecah belah. Pengajian begini datang, kita kumpul, kita berdialog, kita belajar bersama. Yang di depan ini bukan berarti paling pandai, kita cuma belajar bareng. Kalau Syekh Ali Hasan selalu mengatakan, nahnu talibul ilm, kita semua penuntut ilmu. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Masya Allah. Dengan prinsip yang sama, kita soal hadis bahwa mentabi. Kalau ada hadis yang sahih, kita bermaksud dengan hadis tersebut. Bukan malah membela sesuatu yang tidak jelas. Tapi guru kami bilang bagus, Ustaz. Ya kan guru kamu. Tapi kan Allah tak perintahkan, Nabi tak contohkan. Jangan masukkan. Itu ibadah masalahnya. Dirutinkan, ditentukan waktunya. Jangan. Iya sih. Tapi bagus, Ustaz. Kalau bagus menurut siapa? Ini ibadah loh. Iya sih, Ustaz. Atau begini, Ustaz. Mungkin Nabi belum sempat urus. Atau mungkin ya sudah, Ustaz. Biarlah Nabi kita Ustaz. Ini kan bahaya, Ustaz. Sementara setiap ibadah itu membuat si pelakunya la'alakum tattaqun, menjadi baik. Kapan ibadah dikatakan baik? Prosesnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, terus wasabirina was sabirat, terus wal khashiina wal khashiyat, terus
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat terus, was-shaimina was-shaimat terus, wal hafizina furujahum wal hafizat terus, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat terus. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Ada level orang betul-betul Islam karena sejak bayi yang lahir dia Islam, hatta anak orang kafir gitu. Kita ambil adopsi dia tidak perlu syahadat, dia Islam. Makanya nggak ada pengajian pakai syahadat lagi sudah. Syahadat cukup yang memang kita baca dalam sholat kita, dalam zikir pagi petang kita. Tidak ada pakai syarat seperti itu. Khawatirnya anak-anak terjebak ini dalam pemahaman radikal yang serampangan, yang dicuci anak-anak muda untuk masuk ke sebuah kelompok dalam rangka menghancurkan negeri, mengatasnamakan kebenaran. Jangan dijanjikan surga dengan pasang bunuh diri. Oh, Masya Allah. Antum tidak kuliah, tidak ada biaya, semangat masih ada, Insya Allah. Terus nggak kerja? Iya, ya belum dapat pekerjaan. Karena kan ini Indonesia, perempuan lebih gampang kerja ketimbang laki-laki. Dibikin surga tidak ada bidadarinya. Kita yang namanya surga ada bidadari dong. Perempuan di rumah, madrasah. Sekarang perempuan gampang kerja, surga kosong. Mau bilang apa settingannya begitu sekarang? Perempuan lebih gampang kerja ketimbang laki-laki. Belum kerja, belum Pak. Nggak nikah, ya boro-boro. Kuliah enggak, kerja enggak, nikah enggak. Udah mati syahid aja, udah darah beku. Betul juga. Di brainwash orang muda dulu. Akhirnya pasal bom bunuh diri, mengatasnamakan jihad. Terus ayat mau dihapus. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri. Mau diputar ke mana nih ayat? Tapi ada saja pengikutnya. Iya, karena antum enggak berjamaah, enggak dekat sama ulama, enggak bersahabat sama orang-orang soleh. Al-mar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kalau temannya yang baik, dia akan jadi baik. Kalau temannya buruk, dia akan buruk. Maka hijrah itu bukan cuma menyendiri, butuh teman yang baik. Teman yang betul-betul mengerti. Sodiku kapan abgad lama kadang-kadang. Teman kamu teman yang menangisi bukan mentertawai. Tapi kabarnya Abu Huzaifa bin Yaman seperti itu. Beliau sampaikan kepada para sahabat dan beliau terkenal dengan Sahih Muslim. Ini sahabat yang banyak memegang rahasia, yang tidak sampai hadis banyak kepada manusia biasa. Kecuali mereka yang mencarinya. Beliau katakan pada Islam beri pesan agama pada apa tuh balik gurungan. Islam itu asing, akan kembali asing. Beruntunglah orang yang merasa asing, tapi tidak mengasingkan diri. Saya masih ingat, saya ada ngajar di Jakarta itu di 54 instansi negara. Dulu tahun-tahun 2004, 2005 itu awal-awal saya mengajar itu, Masya Allah, seperti asing di negeri sendiri. Karena penampilan yang saya pakai, contoh Rasul ini nyaris seperti sebuah tontonan aneh. Kalau masuk ke sebuah instansi itu harus tinggal KTP, foto kanan, foto kiri, depan belakang. Ya Allah. Perasaan saya lahir gede di sini. Ya. Giliran orang Barat datang dengan pakaian yang nggak layak pandang, masuk pakai welcoming drink lagi. Welcome. Saya bilang, oh aja negara Indonesia apa sih sebenarnya? Ini kok bangga yang dihormatin, giliran orang yang benar mau kita dihormatin. Wah, ini ada yang salah. Terpancing beliau. Kota yang belum merasa injak, ya saya putar Indonesia sudah cuma Aceh, dan ini pertama kali saya masuk Aceh. Tahu saya jatuh cinta sama kota ini. Terpanggil diri ini untuk melihat kenyataan bahwa sesungguhnya betapa kemuliaan Islam bermula dari Aceh ini. Tapi Aceh ini seakan-akan jauh. Kalau sampai ternyata sepanjang jalan saya putar dari kemarin. Jadi mulai kita landing pesawat, kita ke Sabang, kita balik lagi ke Aceh, habis itu kita mau touring sampai ke Lampung pakai motor sengaja. Ya Allah, ini kok yang banyak malah iklan-iklan dosa.
Tawaran-tawaran berbuat riba, makan riba, ajakan-ajakan yang negatif sepanjang jalan. Ajakan berbuat baik nyaris nggak kelihatan. Bahkan merek bank-bank konvensional lebih gede ketimbang merek masjid. Oh subhanallah, ini mau sampai kapan? Oh nggak bisa. Kemuliaan datang dengan cara yang benar dan Allah cuma satu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa, Allah bukan berkat dari langit dan bumi. Udah saatnya kita iklankan kebenaran. Orang bisa menghisap rokok, sulit disuruh meninggalin rokok. Kenapa? Karena iklan rokok di mana-mana. Padahal pabriknya jujur, rokok membunuhmu, betul? Orang tidak ada yang paham, tetap aja walaupun pabriknya bilang bahaya, itu kan pabrik, saya kan tidak. Sampai ditemukan dalam semua filter rokok itu ada hemoglobin babi. Anda nggak makan babi, cuma filter mengandung hemoglobin babi. Anda menghisap rokok filter, itu di filternya ada hemoglobin babi. Di semua filter. Oh, kalau kita pindah keretek saja tadi. Dijelaskan tentang bahaya penyakit rokok itu. Oh, kalau saya sih alhamdulillah saya sudah tidak merokok, saya cuma saya pakai elektrik. Itu memang bukan rokok, itu knalpot motor. Ini maksa betul harus. Ya kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kita semua insyaallah ya. Biarlah waktu dan ilmu yang menyempurnakan insyaallah dan lainnya. Sehingga jangan heran kalau sampai ada orang yang menegakkan Islam di bumi Islam serasa asik oleh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena yang banyak tak bersandar pada Islam yang dimaksud. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yuk sahabat-sahabat di Banda Aceh, mulai kita ilmiah. Hindarkan khilaf di antara kita. Yuk dalam persatuan di antara kita. Kesempurnaan cuma dengan menuntut ilmu. Secara ilmiah agama kita pahami. Sehingga jangan organisasi membuat kita berpecah belah. Ya, di negeri lain tidak ada pemahaman seperti yang kita pahami begini. Buat mereka mungkin yang paham tentang sebuah kemuliaan dalam beragama, wallahi agama mulia dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah yang namanya agama ada di Quran, yang namanya agama ada di Sunnah. Janji Allah, yu'tikum kiflain rahmatin. Allah akan berikan dua rahmat. Yang pertama, wa yaj'alukum nuran tamshuna bihi. Allah jadikan cahaya yang akan membimbing hidupmu kemana. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Allah akan ampunkan kalian. Dan cahaya yang Allah berikan ini akan memudahkan segala hal. Ampunan mendatangkan kemudahan buat dalam hidup kita. Semoga Allah muliakan kita, negeri kita, bangsa kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.